apanya bos? Hah? Ke sistem. Oh ya, ya. Kabarin. Ya. Udah ketemu kan? Udah. Bentar om, ternyata di sebelah sana, pantesan nggak muncul. Kenapa kamu tidak muncul? Display. Oke. Nice. Gue mau nampilin apa nih? Udah om. Udah deh. Oke. Gue mau Apa tuh? yang nampil di situ, tapi gue melihat komennya di sini bisa nggak ya? Itu mah extend berarti. Iya. Oh ini disamain ya dua-duanya? Iya. Wait. Soalnya ada gue tulis yang beberapa hal di komennya. Sebentar ya bos ya. Oh ya, gini. So speaker note. Nah oke. Ntar gue baca dari sini aja. Aceh. Aman ya? Aman. Oh. Oke, ya tinggal berarti om ya. Siap. Dimulai aja. Sip. Oke, slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kayaknya gue coba aja deh. Jadi hari ini saya mau cerita sedikit tentang Langchain sama Gemini Pro. Kalau dari teman-teman sendiri ada yang punya experience pakai Langchain mungkin? Ada yang pernah pakai Langchain? Belum? Padahal mau gue kasih pulsa loh kalau ada yang pernah pakai Langchain. Oke. Ya wes. Palingnya berarti habis event ini bisa jawab apa itu Langchain, definisinya apa, dan bisa dipakai di mana aja. Nanti di akhir sesi kita ada sedikit tanya jawab. Kalau ada yang bisa jawab pertanyaanku baru aku kasih aja kali ya. Pulsa atau voucher Gojek lah nanti gue coba ya. Asik. Oke. Jadi di sini based on title Langchain sama Gemini Pro, a powerful duo for next generation AI apps. Jadi Langchain sama Gemini ini bisa dibilang dua hal yang bisa teman-teman manfaatin buat bikin aplikasi atau apapun yang berupa generatif AI, bisa ke Android, bisa ke web, bisa kemana-mana, yang bisa teman-teman manfaatin untuk jadi virtual assistant dan lain-lain ya. Oke, sedikit perkenalan dulu. Wah ini nggak begitu gede ya tulisannya ya. Jadi di sini sebetulnya kalau teman-teman lihat yang di sebelah apa nih? Di sebelah kiri ini pakai Gemini Advance. Kalau teman-teman yang pakai Android sebetulnya bisa nyobain Gemini Advance. Kayaknya bayar berapa gitu. Tapi lumayan. Itu bisa jawab banyak hal. Bahkan bisa di customize, bisa jadi personal assistant teman-teman. Tapi teman-teman harus feeding dia dulu ya, kasih tahu dia kayak nama teman-teman, nama lengkap teman-teman atau apa, atau kayak hobinya suka apa, nanti dia bisa kasih suggestion interest sesuai dengan apa yang teman-teman memang sukai dan pengen cari dan tanya ke si Gemini. Ini pakai Gemini Advance di web, sedangkan ini Gemini Advance di Android, di handphone. Yang ini mobile apps, yang ini web desktop di Chrome. Kalau teman-teman lihat, sebetulnya jawabannya mirip-mirip tapi nggak sama kan ya. Nah,
kenapa kok nggak sama, padahal sama nih. Dua-duanya nanya ke Gemini Advance. Nah ini sebetulnya bisa jadi jawabannya di sini karena sudah ada beberapa diskusi atau saya yang ngobrol dengan Gemini dengan konteks yang seperti dijabarkan di sini. Sedangkan di handphone Android saya, pembicaraan saya beda beberapa hal dengan yang di web. Akhirnya mungkin jawabannya pun juga bisa akhirnya beda. Tapi ada potensi ini karena bias atau sedikit halusinasi dari si model merespon dari pertanyaan saya. Jadi bisa dibilang LLM itu large language model seperti Gemini itu powerful, tapi belum tentu dia juga selalu spesifik jawabannya sama dan tepat. Bisa jadi agak-agak sedikit. Kita bilangnya apa? Bahasa gaulnya halu ya. Halu gitu ya. Oke, sedikit cerita. Saya saat ini kerja di Indosat Group, tepatnya di Lintas Arta, anak perusahaannya Indosat. Dan Indosat, Lintas Arta dan Nvidia itu kita sedang ada kerjasama. Sebetulnya Indosat Group ya. Indosat Group ada kerjasama dengan dengan Nvidia untuk pengembangan beberapa hal teknologinya Nvidia, termasuk salah satunya generative AI. Jadi kalau teman-teman lihat kemanapun literasi tentang generative AI, pasti ujung-ujungnya GPU yang dipakai, dan GPU yang paling bagus benchmarknya saat ini itu ya dari Nvidia sih, belum ada yang lain. Nah, dari Indosatnya sendiri itu sekarang udah jadi AI native technology company, jadi dari telecommunication company mereka geser ke Telco company, sedangkan di Lintas Artanya itu sendiri sekarang jadi AI factory-nya. Jadi segala kebutuhan AI di Indosat Group itu dibuat di Lintas Arta. Nah kebetulan saya ada di tengah-tengah situ posisinya sekarang, geser dari Indosat ke Lintas Arta. Dan Nvidia adalah salah satu AI partner kita yang kebetulan GPU-nya banyak kita beli dan kita taruh di cloud kita. Karena saat ini kita jadi Nvidia Cloud Partner juga. Dan kita banyak belajar dari Nvidia tentang bagaimana menggunakan GPU itu untuk build beberapa use case atau solution yang pakai GPU dan AI, baik itu di dalamnya ada machine learning, large language model, dan lain-lain. So, ini sih ngikutin kata-katanya Sundar Pichai ya, semoga ini nggak berulang-ulang kali ya lihat di acara hari ini. AI will be the biggest technological shift we see in our lifetime. Ya karena hampir semua hal sekarang udah pakai AI semua ya. Kayaknya udah bosen kayaknya tiap hari dengar ada AI sini, AI itu. Ada aplikasi ini udah pakai AI. Karena emang hampir semua aplikasi yang kita pakai sebetulnya tuh udah ada AI-nya dari dulu. Tapi kita nggak sadar aja ya. Kayak Google Search, Gmail dan lain-lain tuh sebetulnya udah ada AI-nya. Hanya ya mungkin kita ngelihatnya itu sebagai fitur, udah kayaknya jago banget ya, dia udah tahu nih aku mau nyari apa, yang ditampilin apa, tapi itu sebetulnya udah pakai AI. Dan AI dari Google sendiri kayaknya dari tadi udah banyak dibahas ya tentang Gemini, dan sekarang ada yang the latest one itu Gemini 1.5 Pro yang teman-teman bisa nyobain. Mungkin nggak gratis, harus berbayar API-nya, tapi at least ini saat ini the best large language model yang ada di pasar. Compare to yang punya OpenAI dan lain-lain, Gemini Pro ini punya 2 juta token konteks window-nya. Jadi kalian itu bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. So, ini kayaknya nggak perlu ya, kita skip aja. Udah pernah lihat demo ini belum ya? Project Astra. Nanti bisa lihat di videonya YouTube ya. Kayaknya suaranya nggak nyambung soalnya. Tapi ada bagus, kalian lihat aja cari di YouTube tentang Project Astra, videonya bagus. Itu salah satu proyeknya Google tentang pengembangan AI yang di situ udah ada multimodal dan lain-lainnya. Dia bisa pakai kamera walaupun tadinya kameranya cuma sebentar ngelihat ke sisi sini kayak ada handphone saya di sini, terus saya geser kameranya ke kalian, terus nanti dia ditanya,
kamu inget nggak kamera saya di mana? Nanti dia ngasih tahu, oh kameranya ada di meja tadi dekat laptopmu. Nah, karena dia tadi ngelihat handphone saya dan laptop saya berdekatan sebelum saya arahin kameranya ke tempat lain. Nah itu dari salah satu demo Project Astra yang tadinya saya mau kasih liatin tapi kayaknya audionya kurang bagus. Oke, nah kita start di Langchain dulu ya karena kan tadi sebagian besar kayaknya belum pada tahu ya Langchain apa. Nah Langchain itu sebetulnya adalah sebuah framework yang dipakai large language model. Kalau tadi teman-teman kayaknya kan udah dengar ya, ada namanya LLM. Nah LLM ini adalah model yang dipakai, salah satunya Gemini Pro itu adalah salah satu model yang dipakai untuk banyak hal. Tapi mungkin yang paling sering teman-teman dengar adalah untuk kebutuhan conversation AI ya. Jadi untuk jadi customer service, customer support, contact center, tadi kayaknya sebelum saya banyak speaker ngasih contoh untuk gimana cara pakai Gemini untuk kebutuhan use case di customer service sama contact center ya. Nah, di saat dia cuma jadi conversation AI kita bilangnya ya, jadi customer service atau contact center, itu teman-teman cukup tinggal load LLM-nya. Jangan lupa kalau nggak salah tadi dikasih tahu ya, ada namanya prompting ya, yang di set sebelum LLM-nya jalan ya kan, prompt engineering-nya. Jadi prompt itu sebetulnya konteks awal yang kita berikan ke LLM buat ngasih tahu, hey LLM, kamu sekarang jadi customer service, kerja kamu adalah melayani user-user yang komplain tentang, let's say ya kalau di Indosat kayak komplain tentang sinyal jelek, tentang kartu SIM yang nggak kedetek ya kan gitu-gitu, atau blank spot, dia harus terima komplain itu, terus kalau komplain itu terjadi, coba jawab sebisa kamu dengan baik, jangan rasialis ya kan, jangan keluarin kata-kata kasar atau kotor. Nah itu harus ditulis sebetulnya di prompting. Jadi prompting itu nggak sekedar cuma, hey kamu jadi customer service. Itu terlalu global, tapi kalau kalian detailin lebih jelas bagaimana dia harus menjawab. Even kalau gini, kalau yang nanya kelihatan logatnya bahasa Sunda, punten tolong dijawab sebisa mungkin pakai bahasa Indonesia tapi logat Sunda. Itu juga bisa dilakukan. Kalau si AI-nya itu punya kemampuan text to speech-nya yang bisa menggunakan beberapa dialek. Jadi sebetulnya teknologi-teknologi ini udah ada, teman-teman bisa pakai. Ada yang open source, ada yang berbayar, dan itu bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Nah, lanjut ke tadi LLM. Nah, LLM kalau tadi sekedar conversation kayak gitu, itu gampang, bisa kalian bikin. Tapi begitu kalian pengen LLM-nya itu ngobrol sama dokumen yang kalian punya atau data yang kalian punya, nah kalian butuh Langchain ini. Karena Langchain ini bisa bantu banyak hal. Dia bisa bikin kita berkomunikasi dengan model yang lain, bisa dengan dokumen loader, text splitter, atau vektor database yang kita udah put. Jadi sebetulnya Langchain ini secara fungsi itu banyak yang bisa membantu teman-teman saat mengembangkan LLM-nya untuk dikonekin ke database atau ke info-info lain di luar pengetahuan yang sudah didapat sama LLM. Pernah nggak kalian coba nanya ChatGPT, jawabannya sorry saya nggak bisa jawab itu karena pengetahuan saya cuma sampai bulan Juli 2023, ya kan? Nah itu karena dia udah nggak punya lagi informasi tentang itu. Nah biar dia bisa jawab, teman-teman ini bisa manfaatin ini, namanya Langchain. Untuk dia lebih ke update lagi dengan latest update informasi atau dikonekin dia ke data tertentu atau ke internet untuk dia coba akses URL tertentu ya. Kalau ternyata teman-teman punya info bahwa oh untuk informasi terkini tentang ini akses ke sini. Jadi nanti biar dia yang akses jadiin dokumen di load ke LLM, LLM-nya belajar lagi terus bisa ngerespon. Oke. Kalau dari sisi Langchain-nya sendiri memang banyak ya yang bisa dilakukan. Ini ada beberapa structure yang bisa dieksplor sama LLM-nya sendiri. Aku saranin teman-teman coba buka
websitenya si LLM si LangChain ini buat lebih dapat detail tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di LangChain. Sorry ya, ini sambil buka contekan biar nggak salah ngomong aku. Oke, next. Di LangChain sendiri, building chain-nya itu sebetulnya kayak gimana sih? Apakah cuma cukup input, terus LLM-nya proses inputnya tadi, pertanyaannya terus dijawab? Oke. Simpelnya sebetulnya sebuah LLM emang kayak didapetin input, terus LLM-nya proses, terus ada outputnya ya. Oke. Nah, tapi di saat teman-teman menggunakan LangChain, di dalamnya ada LLM LangChain, jadi di saat input itu ada, teman-teman put tadi ya, ada prompt-nya juga, terus di LLM-nya ditanya, dia bakalan menjawab. Ini seolah-olah kita di sini prompt-nya sudah ada di awal yang gambar di atas ya, tapi kita mau nambah another prompt di bawah. Nah, another prompt yang di bawah ini bisa dilakukan dengan mekanisme penggunaan LangChain. Caranya gimana? Ini sedikit line code-nya ya, kayak gimana untuk invoke si chain-nya tadi. Yang akhirnya teman-teman bisa dapatkan output dengan get atribut outputnya dengan code seperti ini. Jadi sebetulnya untuk menggunakan LangChain itu nggak terlalu rumit. Tinggal kalian put the code to invoke LangChain-nya sama how to get the content-nya. Oke. Di dalam LangChain sendiri itu memang ada beberapa fitur lainnya, termasuk untuk invoking Renable. Tapi kayaknya kalau ini teman-teman belum pernah nyobain LLM pakai LangChain simple, agak membingungkan tadi ya tentang how the Renable will be working. Tapi overall building information pipeline-nya di LangChain itu seperti ini. Jadi ada input, ada prompt, ada LLM, ada output, itu yang simpelnya. Tapi di dalamnya sebetulnya teman-teman bisa kasih pengkondisian di saat ada pertanyaan di prompt. Prompt ini yang tadi di awal ya, yang kita jelasin di awal untuk si LLM-nya harus act seperti apa dan dimasukin ke LLM, di mana LLM-nya ada LangChain-nya, terus ada pengkondisian yang mungkin pengkondisiannya bisa if atau else, tapi kalau dinilai cukup bisa langsung kasih output keluarnya responnya apa. Tapi kalau pengkondisiannya ternyata ini butuh akses ke data tertentu, ya udah pakai LangChain nanti diakses ke database tertentu yang dinilai sesuai sama konteks pertanyaannya. Nanti dari database respon datanya kita masukin lagi ke prompt lagi untuk dipastiin sebelum dimasukin ke LLM-nya lagi buat dijadiin output dari pertanyaan di awal tadi. Jadi sebetulnya teman-teman bisa doing a lot of thing dengan LangChain untuk dia di-connect ke database atau mau langsung di prompt lagi karena udah ketemu pengkondisian di sini. Kalau itu nggak perlu connect database, tinggal jawabnya seperti ini. Nah, nanti bisa langsung ke prompt lagi dan nanti prompt ke LLM dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi kalian. Melakukan ini nggak mungkin sekali, ada potensi teman-teman bakalan doing kayak beberapa, kita bilangnya shot ya, a few shot untuk mastiin responnya sesuai apa enggak dengan kebutuhan teman-teman. So LangChain ini sebetulnya bisa banyak yang dimanfaatin dan di saat teman-teman manfaatin itu memang nggak bisa cuma LangChain doang. Karena kalau teman-teman development oke lah, pakai LangChain bisa dikonekin ke database dan lain-lain, ke vektor database, atau nge-load dokumen mau yang structure atau unstructured data nanti bisa dibaca sama LangChain sama LLM-nya terus jadi a new information yang bisa diproses sama si LLM-nya. Tapi di saat kalian cuma pakai LangChain, proses itu di saat development, kalau kalian pakai GPU-nya yang bagus memang bakalan cepat responnya. Tapi di saat kalian jadiin itu ke production dan banyak yang akses
servisnya dalam waktu yang bersamaan, inference yang di dalamnya ada di GPU dan di put Langchain itu bakalan ngerespon jadi lebih lama. Makanya dibutuhkan adanya namanya Langserve yang kalian bisa set si Langchain service dan beberapa itu tadi menjadi REST API dan menggunakan Langsmith untuk ngecek banyak hal dari sisi monitoring, logging dan lain-lain. Jadi istilahnya kalau di software development itu ada yang continuous integration sama continuous deployment-nya itu bisa jadi lebih smooth dalam proses realisasi penggunaan Langchain di production area. Karena development sama production pasti beda kan ya. Kalau development ya kalian bisa doing a lot of things sambil trial and error di situ doing R&D. Tapi begitu production yang di-expect adalah service kalian bisa stable, running, bisa scalable, bisa diakses banyak orang. Dan begitu diakses banyak orang itu yang sebetulnya jadi nilai buat bisnis teman-teman kalian kan ya. Karena di saat R&D itu sebenarnya lebih ke bagaimana membuktikan bahwa service ini atau kebutuhan ini bisa dipenuhin sama LLM dan Langchain tadi. Aku kayaknya nggak usah banyak ngomong di slide-nya ya. Aku kasih demo aja satu ini tentang bagaimana penggunaan Langchain. Oke, ini ada, hopefully this is work. Kelihatan nggak ya? Atau kekecilan? Kekecilan ya, wait. Let me change to 200. Ini ada contoh tentang penggunaan reasoning sama acting. Pakai Healthcare NL API sama Gemini 1.5 Pro plus Langchain ya. Nanti saya bisa share notebooknya ini. Ini sebetulnya diambil dari Google Cloud punya GCP Generative AI Sample Code. Tapi saya ubah beberapa hal karena yang itu masih pakai Gemini 1.0 sama environmentnya ada yang nggak compatible jadi beberapa code saya ubah sedikit di sini. Oke. Jadi di sini saya mau kasih lihat bagaimana kolaborasi antara Gemini 1.5 Pro sama Langchain ya. Di sini itu contohnya pakai proses kalau kita bilangnya di Indonesia apa ya, third party administrator. Kalau kalian ke rumah sakit kan ada suka Edmedica ya. Kalau Edmedica pada tahu kan ya? Edmedica yang provider untuk kesehatan buat asuransi dan lain-lain. Atau kalau di tempat kita ada namanya Alexa, promo dikit ya di Indosat Group. Nah ini satu lagi yang sama Edmedica. Mereka itu kerjanya adalah menjadi third party atau penengah antara perusahaan sama rumah sakit. Jadi biar kalau ada pasien yang pakai kartu mereka, itu bisa di cover dulu sama rumah sakitnya, proses pengobatannya dan lain-lain, nanti diklaim asuransinya dibantu sama Edmedica atau third party administrator tadi. Nah di sini tuh contohnya dia mencoba untuk gimana mengurangi adanya terjadi penulisan salah kode penyakit oleh dokter atau perawat atau oleh instansi rumah sakit yang lain. Jadi di sini dia pakai standar ICD, CPT sama DRG. I'm sorry guys, ini agak udah mendekati waktu ini ya. Jadi aku agak skip. Nanti aku bisa share code-nya. Jadi di sini sebetulnya si user bakalan communicate dengan reasoning sama action agent yang ada Langchain-nya. Di belakang dia bakalan connect ke Vertex LLM di GCP, nanti di Vertex-nya bakalan komunikasi sama Healthcare API. Jadi nanti di Healthcare API itu ada semua database tentang pengkode-kodean penyakit tadi yang bakalan diklarify sama Vertex LLM. Apakah benar kodenya ataukah salah penulisan kodenya atau salah penulisan penyakitnya. Nanti dibantu sama LLM untuk proses itu semua. Nah di sini saya set environment-nya yang beberapa saya ganti dari code-nya Google Cloud, nanti saya bisa share ini.
Terus ini di run aja, ini saya sudah run tadi karena kalau saya baru run di sini takutnya error. Terus nanti teman-teman harus set project ID-nya. Oh ini sorry, saya pakai Colab Enterprise, tapi kalau teman-teman mau pakai Google Colab yang biasa juga masih bisa jalan kok. Terus ini ngeset beberapa environment-nya lagi, kebutuhannya. Oke, ini sama declare project ID-nya. Ini kernelnya harus di shutdown atau di restart biar bisa jalan environment-nya ya guys. Nah di sini saya enable API yang dipakai, yang healthcare API tadi, yang udah ada di GCP kebetulan, jadi teman-teman bisa manfaatin. Terus di sini saya import Vertex AI-nya. Ini beberapa library yang dibutuhkan dipakai. Will share all the thing. Nah di sini kita udah mulai manggil long chain agent-nya, long chain Google Vertex AI, ini ada ya, sama long chain tool-nya. Jadi semua ini beberapa hal kita pakai untuk membuat si LLM-nya lebih mudah dapat data dari API sama data lain yang nanti kita mau coba embed. Ini tokennya, we'll skip that thing. Nah sebetulnya kalau di luar negeri, kalau ke dokter tuh informasinya seperti ini. Jadi agak membingungkan ya, banyak kode-kode, banyak. Nah, tapi ini sebetulnya info yang biasanya dituliskan dokter untuk penyakit si pasien dan nanti akan divalidate. Nah, ini kita jadiin salah satu datanya untuk kita ambil. Jadi kita masukin datanya di sini tadi ya. Mana dia, teks datanya kita input di situ, terus di sini kita expect kita bisa visualize NLP-nya menggunakan Network X nih. Untuk datanya kalau nggak salah, oh di sini kita masukin di sini teks ini ya. Data si hasil observasi si dokternya. Nah untuk visualisasinya nanti seperti ini kira-kira. Silahkan ke teman-teman run sendiri di Google Colab kalian semua biar bisa cobain. I will share the code of this. And then nanti reaction tipikalnya bakalan ada talk-nya, action-nya sama observation-nya. Kalian juga bisa define prompt-nya sendiri. Di sini kita tulisnya prompt-nya biar LLM-nya pretend kalau dia adalah professional medical coder. Di luar negeri ada ya yang khusus memang professional medical coder. Jadi dia yang ngecekin code ini benar nggak, dokternya bilang penyakitnya ini, dia nulis code-nya benar apa enggak. Nah ini yang bakalan ngecek si professional medical coder. Ini ada beberapa standarisasi dari dari organisasi yang menstandarkan medical code sama penyakit code. Nah ini ada beberapa contoh yang kalau kalian running, at the end-nya kalian bisa bikin reasoning sama action seperti ini. Untuk kalian bisa observe bagaimana si reason sama actionnya bekerja di LLM yang kalian sudah set. Oke, ini sekedar contoh nanti bakalan saya share. Terus we'll get back to the slide then. Untuk teman-teman yang pengen belajar sebenarnya generatif AI itu kayak gimana sih? Lebih dalam. Dan menurut saya yang punya standar cukup bagus, kalian bisa belajar di ini, di Learning Institute, linknya ada di sini, di nvidia.com, nanti saya share nih, nvidia.com buat training. Di sini banyak banget pelajaran tentang bagaimana jadi developer buat generatif AI, buat data science, buat multimodal generatif AI, dan ada standarisasinya, bahkan kalau teman-teman udah selesaiin semua course-nya, ada sertifikasinya, kalian bisa ikutin examnya cuma soal 50 biji, 60 menit dikasih waktunya. Tapi agak strict memang examnya, kayak kalian harus ngasih lihat ruangan, nggak ada siapa-siapa, nggak boleh ada handphone dekat laptop, nggak boleh pakai smartwatch, pas exam dan lain-lain. Tapi begitu kalian bisa lolos dapat sertifikatnya, kalian bisa mudah untuk cari pekerjaan dengan sertifikat ini. Kalau memang kalian ada yang udah lolos, boleh hubungin saya karena saya lagi nyari orang yang punya sertifikat Deep Learning Institute buat
generative AI, large language model, sama multimodal generative AI, large language modelnya si NVIDIA. Terus kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam tentang generative AI dan LangChain, itu bisa coba baca buku ini nih, Generative AI with LangChain. Saya juga baca buku ini, belajar lebih banyak tentang generative AI dan LangChain. Maklum karena baru mulai 2 tahun yang lalu start belajar generative AI. Terus kalau buat yang NVIDIA ada di sini ya, NVIDIA Generative AI Example, kalian bisa nyobain banyak hal di situ tentang yang, termasuk yang saya jelasin tadi, tentang bagaimana menggunakan LangChain. Kalau yang di sini nggak ke Gemini doang, tapi bisa banyak hal. Kalian bisa nyobain ke yang terbaru bahkan Llama 3.1 dengan NIMS. Kita bilangnya NIMS. NIMS itu NVIDIA Inference Microservices. Itu salah satu microservices yang bisa teman-teman manfaatin dengan respon yang paling cepat. Apalagi kalau kalian punya server dengan GPU itu bisa ngerespon di bawah 300 millisecond. Oke, untuk yang tadi contoh code saya ada di yang saya ambil dari Google Cloud Platform ini, tapi ada yang beberapa saya ubah biar bisa jalan, nanti saya bisa share code-nya ke teman-teman semua. Semoga ini jadi presentasi yang tidak mengantukkan karena ini udah terakhir ya. So, let's build something amazing teman-teman. And then terima kasih sudah ngikutin speak saya sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.